Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Ya, hari ini saya akan sampaikan materi tentang iklim ya. Nah, ini sebagai pendahuluan tentang beberapa jenis iklim yang ada di Indonesia, dan di dunia lah ya, di dunia. Baik. Jadi iklim di bumi itu ya, iklim di bumi itu sebenarnya sangat ditentukan oleh posisi letak astronomis dari lokasi yang ada di permukaan bumi. Nah, para ilmuwan sudah membagi ya, iklim di bumi ini berdasarkan tadi dikarenakan ada pengaruh gerakan dari gerakan semu matahari. Jadi akibat adanya gerakan semu matahari itu maka terbentuk beberapa jenis iklim yang ada di Indonesia. Pertama yaitu iklim tropis, ya, iklim tropis. Iklim tropis ini terletak antara ya 23 derajat lintang utara sampai ke 23 derajat lintang selatan. Ya, seperti itu. Jadi termasuk Indonesia. Karena Indonesia memang tepat berada di garis khatulistiwa, ya. Makanya negara Indonesia disebut sebagai negara tropis karena memang terletak pada kawasan tropis, ya. Jadi itu letaknya. Jadi 0 derajat 23 derajat lintang ke lintang utara, ya, 23,5 utara, kemudian 0 derajat 23,5 derajat lintang selatan. Nah, inilah kawasan iklim tropis. Nah, di Indonesia dikarenakan posisi secara geografisnya juga, maka ada 2 musim. Nah, itu sudah pelajari pada materi sebelumnya, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Kemudian ada daerah-daerah kawasan yang kemudian dikenal dengan iklim subtropis, terletak antara 23,5 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara, ya. Dan kalau bagian selatannya 23,5 derajat lintang selatan sampai 40 derajat lintang selatan, ya. Ini iklim subtropis. Nah, iklim subtropis ini sebagiannya ada mengalami transisi dari tropis ke subtropis, ya. Nah, nanti sebagian ada yang mengalami musim di kawasan iklim sedang, ya. Saya lanjutkan dulu. Kemudian iklim sedang, ya, iklim sedang ini terletak antara 40 derajat lintang utara sampai 66 derajat setengah lintang utara, bagian utaranya ya, bagian utara. Bagian selatannya 40 derajat lintang selatan sampai 66 derajat 66,5 derajat lintang selatan. Nah, iklim sedang dan sebagian iklim subtropis ya yang mendekati 40 ini mengalami 4 musim. Ya, itu yang kita kenal ada musim panas ya, kemudian musim gugur, musim dingin dan musim semi ya. Nah, ini 4 musim. Jadi daerah sebagian subtropis dan seluruh kawasan sedang itu mengalami 4 musim tadi. Kemudian di 66 derajat setengah lintang utara sampai ke 90 derajat ya lintang utara dan 66,5 derajat lintang selatan sampai 90 derajat lintang selatan ini mengalami musim dingin, disebut dengan iklim dingin. Karena nanti kalau Anda lihat nanti ada selama 1 tahun memang mengalami musim panas saja, terang saja, ya, siang saja, nanti malam saja, ya seperti itu. Jadi musimnya seperti itu. Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan ya. Jadi mohon ini dipahami betul, ya, dipahami betul nama iklim mataharinya, tropis, subtropis dan seterusnya, dan koordinat lintangnya, ya. Karena ini sangat mempengaruhi musim yang terjadi, ya. Nah, bagaimana terbentuknya iklim tadi? Tadi karena gerak semu matahari, ya, gerak semu mataharian matahari. Bahwa pada posisi tanggal 21 Maret itu matahari posisinya tepat berada sejajar, tegak lurus, ya, sejajar dengan bumi. Jadi antara matahari dengan bumi tegak lurus, ya, membentuk sudut 90 derajat di tanggal 21 Maret.
ya. Kemudian ada pergerakan perputaran bumi mengelilingi matahari atau revolusi, sehingga terkesan posisi matahari seolah-olah berada di sebelah bagian utara dan hanya pada posisi 23,5 derajat lintang utara membentuk sudutnya, ya, pada tanggal 21 Juni. Jadi dia tidak lebih, ya, tidak mencapai lebih dari 23,5 derajat. Kemudian bumi kembali berevolusi, ya, berputar kembali. Nah, seolah-olah kembali matahari posisinya berada di ekuator di tanggal 22 September. Demikian seterusnya, bumi berevolusi lagi. Dan seolah-olah bumi sekarang berada di bagian selatan, ya, membentuk sudut dengan bumi 23,5 derajat, ya, ke arah lintang selatan. Demikian seterusnya selama satu tahun. Ini yang dikenal dengan gerak semu harian matahari. Dan saya yakin Anda sudah sangat hafal ini, ya. Dan ini harus dihafal, harus diketahui, ya, seperti itu. Nah, jadi ini dikatakan tadi bahwa ada terjadi pembentukan sudut antara matahari dan bumi, ya, seolah seperti itu. Nah, yang akan kita bincangkan sekarang adalah iklim yang terjadi di kawasan sebagian subtropis dan sedang, ya, bahwa di kawasan ini mengalami 4 musim, ya. Jadi sebagian subtropis dan kawasan iklim sedang itu mengalami 4 musim. Urutannya, ya, urutannya nggak boleh salah nih, ya. Katakanlah kita awali kalau kita kembali ke gerak semu harian matahari ini. Nah, urutannya di tanggal 21 Maret, ya, menuju ke tanggal 21 Juni nih, ya. Artinya posisi matahari seolah berada di belahan utara, ya, dan bentuk sudut 23,5 derajat, ya, di bagian utara. Maka di tanggal 21 Maret sampai 21 Juni ini negara-negara atau daerah-daerah yang terletak, ya, di kawasan subtropis dan sedang pada tanggal ini mengalami yang namanya musim semi, ya. Jadi tanggal 21 Maret sampai 21 Juni, jadi Maret, April, Mei, masuk Juni, itu daerah-daerah iklim tropis dan iklim sedang mengalami musim semi. Nah, di bagian selatannya pada tanggal yang sama, 21 Maret hingga 20 Juni itu mengalami musim gugur. Ya, misalnya kalau contohnya kalau kayak di Tokyo di Jepang, ya, maka pada misalnya tanggal 5 Mei itu mengalami yang namanya sedang musim semi. Nah, sementara di Selandia Baru misalnya, ya, di bagian selatan itu mengalami musim gugur. Nah, kemudian di tanggal 21 Juni menuju sampai tanggal 20 September, kawasan belahan bumi utara khususnya di iklim subtropis dan sedang, ya, itu mengalami yang namanya musim panas. Jadi mulai 21 Juni, Juli, Agustus, ya, September, kawasan iklim subtropis dan iklim sedang di belahan bumi utara itu mengalami musim panas. Misalnya tadi kayak di Tokyo, ya, Tokyo kan atau Jepang itu kan di belahan bumi utara tuh, ya, pada posisi sekitar berapa tuh? 30-an derajat. Nah, itu mengalami musim panas. Sementara di bagian selatannya, kayak Selandia Baru itu mengalami musim dingin, ya, termasuk Australia, ya, ya, itu mengalami musim dingin. Kemudian di tanggal 22 September sampai 20 Desember, ya, matahari sekarang posisinya berada di belahan bagian selatan, ya. Sehingga 22 September, Oktober, November, Desember, ya, sampai 22 September itu bagian bumi bagian selatan, ya, kayak Australia, Selandia Baru itu mengalami musim semi, ya, mengalami musim semi. Oke, ya. Sementara bagian utaranya mengalami musim panas, ya, musim panas.